nanya Gus, titipan dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya seorang suami jika dari segala sesuatu hal kebutuhan itu istri yang harus bertanggung jawab? Terima kasih. Ini pelajaran untuk orang berumah tangga. Ini ya. Ini kunci. Tiga ini kunci. Kok tiga ini salah satunya nggak ada? Pincang. Orang berumah tangga pasti pincang. Yang pertama ilmu. Saya ulangi lagi. Orang berumah tangga itu yang pertama adalah ilmu. Ini ada tiga. Yang pertama ilmu. Yang kedua ibadah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga ekonomi. Jadi kunci berumah tangga itu tiga ini: ilmu, ibadah, ekonomi. Ada orang ilmunya tinggi dua-duanya, suami istri, S1, S2, S cendol, campur sampai itu ya. Semuanya tinggi-tinggi sekolahnya, belajar pernah mondok, pernah pesantren, macam-macam, ilmunya ada. Ibadahnya rajin, suami istri setiap hari jamaah, sholat, puasa, macam-macam. Tapi dua-duanya nggak ada yang bekerja. Pasti di rumah tangga berantem terus. Ya. Orang ekonominya bagus, terus ibadahnya rajin. Ekonominya bagus, ibadahnya rajin. Tapi ilmunya nggak ada. Iku pasti nanti kumaha aing. Standarnya bukan ilmu tapi keinginan dia. Contoh, gaji 5 juta kok ngambil Fortuner, itu stres Pak. Karena keinginannya pengen berarti tidak diukur pakai ilmu, tidak diukur pakai ilmu. Paham ya? Akhirnya kalau orang tidak punya ilmu, sholatnya seenaknya sendiri, puasanya ngawur, cara beribadah ngawur, nggak tahu aturan mainnya. Bagaimana hak istri nggak tahu, bagaimana hak suami tidak, karena tidak pakai itu yang termasuk tadi pertanyaan itu. Jadi semua itu orang berumah tangga itu tiga itu harus ada. Yang ketiga, ada orang pinter, ilmunya tinggi, ya, ekonominya bagus, kerjanya naik pangkat terus ini pangkat. Tapi di dalam rumah itu suami, istrinya, anaknya nggak ada yang sholat. Itu pasti rumahnya sumpek Pak. Kalau nggak percaya praktek. Banyak Pak orang-orang kaya, pendidikannya tinggi-tinggi, S1, S2 macam-macam, kaya raya. Tapi di rumah nggak ada yang sholat. Sumpek. Lebih banyak di luar rumah dibanding di rumah itu. Maka kunci berumah tangga ini tiga: ilmu, ibadah, ekonomi. Lah ini harus dibangun bersamaan. Gus, saya ini baru bisa sholat 1 waktu, enggak apa-apa tapi bareng sama suami. 2 waktu, enggak apa-apa tapi bareng. Gus, saya ini baru bisa ngaji ya paling seminggu sekali, sebulan, enggak apa-apa tapi bareng sama suaminya. Kalau enggak jomplang, yang perempuan ngaji terus, suaminya nggak mau ngaji, dia nggak tahu ilmu, akhirnya semua kesalahan pasti ditunjukkan kepada istri karena dia nggak tahu ilmu. Kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa. Makanya saya ulangi lagi, istri itu kewajibannya cuma 2. Yang pertama adalah melahirkan. Yang pertama adalah menghormati, tidak boleh menjatuhkan harga diri suami. Ini yang pertama. Yang kedua, mengurusi anak-anaknya. Cuman 2 itu doang. Istri itu kewajibannya cuma ini: menghormati suami dan mengurus anak-anaknya.
anaknya. Nyuci, ngepel itu enggak kewajiban istri. Masak itu enggak kewajiban istri. Loh, serius ini saya ngomong enggak, semua itu tidak kewajiban istri, itu semua kewajiban suami. Itu mulai masak, kerja, ngepel, nyuci. Ini yang benar saya ngomong. Karena suami tidak mampu, maka suami memerintah minta tolong istri. Namanya istri harus ikut suami. Itu Bu. Jadi makanya kalau ibu ngeluh soal ngepel, nyuci, nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu mengeluh soal anak-anak. Itu nggak boleh. Ibu mengeluh soal banyak cucian, banyak ini boleh, nggak apa-apa. Karena itu memang tidak kewajiban. Nah, semua yang ada di rumah itu kewajiban seorang suami. Ibu nanti kalau di akhirat ditanya, sebelum ditanya sholat macam-macam itu ditanya, kamu suaminya siapa? Gitu. Jadi ibu-ibu nanti kalau di akhirat itu sebelum sholatmu gimana, puasamu gimana, sedekahmu gimana, enggak ditanya itu, ditanya kamu suamimu siapa? Suaminya siapa? Suami saya inilah, baru suaminya dipanggil. Yang ditanya suaminya. Aman Bu, tenang aja. Pokoknya loh, sejarah akhirat itu yang masuk pertama kali, surga itu pertama kali yang masuk perempuan. Saya ulangi lagi, surga itu yang apa namanya, yang masuk pertama kali itu perempuan. Maka sampai nggak usah kaget di sini. Ada ibu-ibu sen kanan belok kiri biasa. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk surga, sudah mau masuk ini disalib sama ibu-ibu, sama ibu disalib. Kata Nabi Muhammad, kamu siapa? Kok saya ini ya Rasulullah, saya pengen cepet-cepet masuk surga. Kamu siapa? Saya adalah seorang perempuan janda, ya, yang setelah saya ditinggal suami saya ngurusin anak saya mulai kecil sampai dia berhasil, semua saya urusin sendiri. Jadi sejarah yang bisa masuk surga pertama kali itu malah perempuan. Oh tenang Bu, tak bela sampai. Jadi jangan kaget, di surga saja sudah ada sen kiri belok kanan. Apalagi di dunia mah banyak, sehingga biasa itu. Maka bagaimana kalau semua kesalahan di istri tidak punya salah? Saya ulangi lagi, ada dua pasal. Pasal pertama adalah istri tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau ada kesalahan istri kembali kepada pasal pertama. Itu ya. Ya, makanya itu kuncinya itu.